أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sekaligus mengingatkan besok adalah malam Nifsu Sa'ban yang jatuh pada hari Minggu, namun biasanya tasyakuran dimulai setelah sholat maghrib. Versi pemerintah NU dan Muhammadiyah tahun 2024. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, terdapat satu malam yang istimewa selama di bulan Sa'ban, yaitu adalah Nifsu Sa'ban. Jika diterjemahkan, Nifsu Sa'ban berarti pertengahan bulan Sa'ban. Kenapa Nifsu Sa'ban dianggap utama? Di waktu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perhatian khusus kepada hamba-hambanya, dan di waktu itu pula ia membuka pengampunan seluas-luasnya. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, kapan Nifsu Sa'ban 2024? Simak jadwalnya berdasarkan pemerintah NU dan Muhammadiyah berikut ini. Nifsu Sa'ban insya Allah jatuh pada 15 Sa'ban, namun karena kalender Hijriyah didasarkan pada revolusi bulan, maka tanggalnya berubah-ubah relatif terhadap kalender matahari. Nah, berikut adalah jadwal Nifsu Sa'ban 2024 versi pemerintah NU dan Muhammadiyah. Jadwal Nifsu Sa'ban 2024 versi pemerintah berdasarkan kalender Hijriyah Indonesia tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kemenak RI, 15 Sa'ban 1445 Hijriyah bertepatan dengan 25 Februari 2024. Ini berarti Nifsu Sa'ban 2024 versi pemerintah jatuh pada hari Minggu 25 Februari 2024. Sementara itu malam Nifsu Sa'ban 2024 bertepatan dengan waktu maghrib di hari Sabtu tanggal 24 bulan Februari 2024. Kemudian jadwal Nifsu Sa'ban 2024 versi NU, Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat telah menetapkan malam Nifsu Sa'ban 2024. Hasil malam Nifsu Sa'ban 2024 versi NU jatuh pada 24 Februari 2024. Keputusan itu disampaikan dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Falakiyah NU Jawa Barat Kiai Haji Asep Zainal Muttaqin bahwa tanggal 1 Sa'ban jatuh pada 11 Februari 2024. Oleh karena itu malam 15 Sa'ban 1445 Hijriah atau Nifsu Sa'ban jatuh pada tanggal 24 Februari. Karena malam Nifsu Sa'ban jatuh pada hari Sabtu 24 Februari 2024, ini berarti Nifsu Sa'ban
versi NU bertepatan dengan Minggu 25 Februari 2024. Kemudian jadwal nifsu Sa'ban 2024 versi Muhammadiyah. Apakah ada perbedaan nifsu Sa'ban antara pemerintah NU dan Muhammadiyah? Jika melihat kalender Muhammadiyah tahun 2024, 15 Sa'ban 1445 Hijriah jatuh pada 25 Februari 2024. Selain itu disebutkan dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah 29 Sa'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2024. Jika dihitung mundur maka 15 Sa'ban 1445 Hijriah versi Muhammadiyah juga bertepatan dengan 25 Februari 2024. Dalam hal ini nifsu Sa'ban versi pemerintah NU dan Muhammadiyah tidak ada bedanya. Sahabat ajian Islam yang dirahmati Allah, jadi termasuk di Jawa Timur, di Indonesia, Jawa Timur, di kampung-kampung, terutama di kampung saya juga ada tasyakuran malam nisfu Sa'ban jatuh pada hari Sabtunya. Untuk selamatan tasyakuran biasanya membawa 2 kotak nasi atau 2 takir untuk dibawa ke mushola atau ke masjid. Seseorang ulama bernama Buya Yahya menyebutkan bahwa tidak ada amalan khusus di dalam nifsu Sa'ban. Meski begitu, umat Islam dapat menghidupkan malam nifsu Sa'ban dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan di malam-malam lain. Tidak ada amalan khusus di malam nifsu Sa'ban, akan tetapi semua amalan yang bisa dilakukan di luar nifsu Sa'ban sangat baik kalau dilakukan di malam nifsu Sa'ban, karena itu malam khusus yang Allah pandang hambanya dengan pengampunan. Telah disebutkan oleh Buya Yahya. Merujuk penjelasan Buya Yahya, amalan di malam nifsu Sa'ban dan sumber lainnya berikut yang harus atau yang bisa dikerjakan di malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, membaca istighfar atau memperbanyak istighfar. Memasuki bulan nifsu Sa'ban, umat Islam dapat memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar. Kemudian yang kedua, memaafkan sesama. Masih dari hadis yang dibawakan Abu Musa al-Ash'ari, disebutkan bahwa Allah akan mengampuni setiap makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ini menjadi perintah bagi kaum muslimin untuk memaafkan sesamanya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ketika berada di dalam nifsu Sa'ban, umat Islam jangan sampai hanya berfokus pada amalan sunnah dan meninggalkan ibadah yang wajib. Mengawali malam nifsu Sa'ban dapat dengan mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Begitu pula dengan sholat isya dan subuh nantinya. Alangkah baiknya jika keduanya juga dikerjakan secara berjamaah. Yang keempat, mengerjakan sholat-sholat sunnah. Di malam nisfu Sa'ban terdapat satu amalan yang cukup populer di tengah masyarakat, yaitu sholat sunnah nifsu Sa'ban. Perihal ini Buya Yahya mengatakan sholat nifsu Sa'ban pernah ditulis dalam kitab Imam Ghazali. Sholat sholat nifsu Sa'ban pernah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Jadi yang mengamalkan itu ikut Imam Ghazali, kata yang disampaikan oleh Buya Yahya. Hanya saja Buya Yahya berkata, ulama seperti Ibnu Hajar menyatakan bahwa sholat nisfu Sa'ban tidaklah ada. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan hal sedemikian. Jika seseorang sholat pada malam nisfu Sa'ban sendiri atau di jamaah yang khusus sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian salaf, maka itu suatu hal yang baik. Adapun jika dilakukan dengan berkumpul-kumpul di masjid untuk melakukan sholat dengan bilangan tertentu, seperti berkumpul dengan mengerjakan sholat 1000 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas terus menerus sebanyak 1000 kali,
ini jelas suatu perkara bid'ah yang sama sekali tidak dianjurkan oleh para ulama. Kendati demikian, Buya Yahya tidak ingin mencibir golongan yang mempraktikannya. Sebaliknya, ia mengajak orang-orang untuk beralih ke amalan-amalan yang memang telah disepakati para ulama. Ada banyak solat sunnah yang bisa kita tunaikan di malam nisfu Sa'ban yang memang diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari solat rawatib, solat tahajud, solat witir, solat hajat hingga solat tasbih. Yang kelima, membaca surat Yasin. Buya Yahya juga menyinggung tentang hukum membaca surat Yasin di malam nisfu Sa'ban. Ia mengatakan boleh-boleh saja membaca surat Yasin di malam tersebut karena itu termasuk tawasul, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Boleh saja bab tawasul dengan amal soleh. Anda boleh membaca surat Yasin 1 kali, 2 kali, 3 kali yang disampaikan oleh Buya Yahya. Waktu mengamalkannya sendiri, Buya Yahya menjelaskan bisa kapan saja, entah itu selepas sholat maghrib atau sholat isya. Bahkan meniatkan membaca surat Yasin untuk hajat tertentu, insya Allah juga tidak menjadi masalah. Anda membaca surat Yasin dengan niat panjang umur, rezeki luas, husnul khotimah, sah-sah saja, karena itu adalah termasuk tawasul dengan amal soleh. Yang keenam, membaca Al-Quran. Sa'ban adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ulama menganjurkan untuk meningkatkan bacaan Al-Quran sebagai persiapan di Ramadan kelak. Yang ketujuh, bisa melakukan berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ada banyak keutamaan zikir. Yang pertama, bisa mengusir setan, menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana, membuat hati menjadi gembira dan lapang, menerangi hati dan wajah, serta mendatangkan rezeki. Yang kedelapan, memanjatkan doa. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ia senang jika dimintai oleh hamba-hambanya. Bahkan Allah sangat dekat dengan orang yang berdoa. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.